ibadah Salters Kids gimana sih? Oh iya, aku lupa. Oh, iya, itu ada kids ya. Halo, Iya, kita kids. sapa dulu. Hai Kids. Hai kids, happy Sunday. Happy Sunday. Kita juga mau sapa yang ada di Zoom. Hai Kids yang ada di Zoom. Hai kids, ada Kanya tuh. Iya, kok ada Kak Gigi juga? Oh iya bener ada. Jadi kita kembaran ya? Iya, kita kembaran di sana. Oke. Oke deh. Mau kakak kita mau nyampein apa sih? Oh, kita mau nyampein poin-poin sebelum ibadah. Ibadah. Mm-mm. Oke, apa tuh yang pertama? Tapi sebelumnya kita mau shout out dulu. Astaga, Bisa lupa aja. Apa bagus banget. Apa tanya? Kalau Kak Gege bilang Salters Kids, jangan lupa jawabnya fun and connected. Oke. Silakan. Oke, siap-siap ya. Salters Kids. Fun and connected. Sekali lagi. Kurang kencang. Tuh kayak Kak Gege masih ngantuk-ngantuk. Oke. Kita ulang ya. Salters Kids. Fun and connected. Oke, sekarang kita mau menyampaikan sesuatu nih. Oke, yang pertama Kanya. Yang pertama, kids semua udah mandi dan berpakaian rapi. Nah, boleh kedua jangan lupa untuk siapin Alkitabnya. Betul banget. Dan yang ketiga, jangan lupa siapin persembahan. Persembahan. Oke. Lalu yang keempat yang paling penting nih Kak Anya, kita Apa harus memuji Tuhan dengan semangat. Betul banget. Dan yang terakhir, buat papa-mama, jangan lupa ya untuk terus temenin kids yang ada di rumah. Sebelum itu Kanya, kita mau berdoa dulu nih. Oh ya. Doa akan dipimpin oleh Kak Anya. Oke, silakan Kak Anya. Oke, kids semua mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bersatumu pada hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan berdoa. Amin. Oke deh kids, selamat beribadah ya. Beribadah. Salters Kids, fun and connected. Bye-bye. Bye-bye. Good morning, Salters Kids. Happy Sunday. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menari dan bernyanyi untuk Tuhan. Let's celebrate all. Let's celebrate all. Let's celebrate. Let's celebrate all. Let's celebrate all. Let's celebrate all. Let's celebrate. Let's celebrate all. Let's celebrate all. Let's celebrate all. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will pray like David prayed. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will pray, I will pray,
Stars Kids, kita mau kembali memuji Tuhan. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Dan aku percaya bahwa kita semua adalah terangnya Kristus. Yeay! Kami memanggil generasi menjawab panggilan Ilahi, memberi diri untuk mengganti tengah kebeban yang halangi. Kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib, untuk menghalau masa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau diletakkan, bersinar dan jadilah terang. We will shine bright like the stars above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. We'll shout your glory, our love is your mercy. There is no other name. Kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib, untuk menghalau masa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau diletakkan, bersinar dan jadilah terang. We will shine bright like the stars above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. We'll shout your glory, our love is your mercy. There is no other name. We will shine bright like the stars above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. We shout your glory, our love is your mercy. There is no other name. Yo 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 yo, balik lagi bersama Kak Angelo. Nah, sebelum kita mau memberikan persembahan, ada satu ayat yang Kak Angelo mau bagikan dan kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Ayatnya di dalam Yesaya 26 ayat yang ke-12. Sekali lagi ya, Yesaya 26 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, ya Tuhan, Engkau yang menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Nah, firman Tuhan udah jelas banget nih kids. Bilang apa? Tuhan yang menyediakan dari damai sejahtera sampai kebutuhan kita kids. Nah, oleh karena itu kita nggak boleh takut. Apalagi soal memberi. Oke? Ingat kok, Tuhan nggak pernah melihat nominalnya. Tapi Tuhan selalu melihat hati. Oke kids, siapa yang bersemangat untuk memberikan persembahan? Wih, keren. Nah, keren-keren. Yuk, sebelum kita memberikan persembahan, sama-sama kita berdoa. Mari kita tutup mata, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Tuhan jadikan indah untuk setiap kami. Kami mau memberikan persembahan, kami percaya kami semua diberkati, Bapak Mama kami diberkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan persembahan. Haleluya, amin. Selamat memberi kids, Starters Kids, fun and connected. Bye-bye.
Kameta percaya semua kids yang ada di rumah saat ini atau yang sedang menyaksikan sekolah minggu kita secara online pasti dalam keadaan sehat, sukacita, dan bahagia. Nah, hari ini Kak Meta akan sharing firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Boleh? Kita lipat tangan kita tutup mata kita ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Hari ini kids mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, yang akan membuat kids menjadi sukacita, menjadi bersemangat, dan selalu membawa kabar baik di sekitar kids. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, hari ini Kak Meta akan sharing ya. Kak Meta akan menceritakan firman Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini kita judulnya adalah Aku Istimewa. Nah, pasti kita kalau di rumah merasa istimewa nggak? Ya dong ya, karena apa? Mama masakin buat kita, terus ngajarin kita, terus apalagi ya, cuci baju kita gitu ya, terus apalagi masakin makanan kesukaan kita. Karena apa? Karena mama papa pasti sayang sama kita. Nah, makanya kita istimewa. Nah, hari ini Kak Meta akan menceritakan tentang salah satu murid Tuhan Yesus gitu ya. Nah, Kak Meta kasih clue-nya. Muridnya ini adalah seorang penjala ikan dan dia adalah murid pertama Tuhan Yesus. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan bercerita tentang Petrus yang dipanggil menjadi murid Tuhan. Nah, sebelumnya nih, siapa yang suka makan ikan? Ikan laut, ikan air tawar. Pokoknya siapa yang suka ikan? Kak Meta suka banget ikan, apalagi kalau dibakar ya, rasanya tuh lebih enak lagi. Nah, tapi kita bukan cerita soal ikannya ya, tapi kita akan bercerita bagaimana si penjala ikan ini dipanggil menjadi penjala manusia atau menjadi murid Yesus. Nah, adik-adik, Kak Meta mau cerita dulu ya. Jadi Petrus ini dan saudaranya Andreas adalah seorang penjala ikan. Nah, biasanya kalau penjala ikan itu jam kerjanya berbeda dengan kita, dengan misalnya mama papa atau misalnya tante, om gitu ya. Biasanya kan kerjanya pagi gitu ya, atau matahari masih kelihatan gitu. Nah, tapi kalau nelayan, adik-adik biasanya mereka pergi di malam hari gitu ya. Jadi mereka menjala ikan tuh di malam hari karena mungkin lebih tenang. Jadi ikannya itu lebih lebih mudah untuk ditangkap gitu. Jadi biasanya nelayan akan berangkat pagi atau tengah malam. Nah, nanti pulangnya tuh di pagi hari. Nah, baru tuh hasil tangkapannya biasanya dijual gitu ya. Nah, pada saat itu Yesus belum punya murid, adik-adik ya. Jadi Yesus waktu itu lagi berkhotbah di tepi danau Genesaret atau Galilea. Nah, pada saat itu Yesus sedang berkhotbah di depan banyak orang yang mengikuti dia gitu ya. Nah, pada saat itu juga ada dua perahu yang sedang ini ya, yang habis menjala ikan tuh mereka akhirnya ke pinggir pantai dan mereka membersihkan jala mereka atau kayak menyuci jala mereka. Nah, biasanya kalau nelayan membasuh jala mereka itu tandanya mereka telah selesai bekerja gitu ya. Jadi kalau nelayan kalau dia udah basuh tuh jalannya berarti udah selesai nih gitu ya, mereka bakalan pulang gitu. Nah, pada saat itu Yesus melihat perahu itu sudah menepi gitu. Kemudian Yesus pergi atau naik ke salah satu perahunya. Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang ke
Simon atau kita sebut juga dengan Petrus. Dia bilang coba bertolak lebih agak sedikit lebih jauh dari pantai. Nah, supaya apa? Yesus untuk berkhotbah itu bisa dilihat lebih banyak orang lagi gitu. Kalau dia berkhotbah lebih dari perahu dan agak sedikit jauh dari pantai gitu, supaya setiap orang tuh bisa dengar suara Yesus. Nah, kemudian Petrus dan teman-temannya juga membawa perahunya gitu ya. Mereka mendengarkan apa yang Yesus katakan gitu. Terus sembari mereka membasuh jalannya, sembari mereka mendengarkan Yesus berkhotbah kepada banyak orang yang ada di pantai atau yang ada di tepi danau Genesaret. Nah, setelah Yesus selesai berkhotbah, Yesus bilang ke Simon dan Andreas, ngasih tahu gini, coba perahunya kita bawa ke tempat yang lebih dalam gitu, dan kemudian tebarkan jalamu di sana. Nah, Petrus pasti bingung dong gitu ya. Tuhan Yesus kan tahu ya kalau semalam-malaman itu kita bekerja keras, nggak ada dapat ikan gitu ya, nggak ada sama sekali tangkapan. Nah, akhirnya Simon bilang ke Tuhan Yesus, "Guru, kita udah semalam-malaman bekerja sangat keras, tapi kita tidak dapat apa-apa. Kita nggak dapat seekor ikan pun gitu." Tetapi Yesus bilang, "Tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam." Nah, pada saat itu Petrus nggak mau membantah Tuhan Yesus gitu ya. Petrus mau taat sama apa yang diperintahkan Tuhan Yesus gitu ya. Nah, akhirnya Simon dan Andreas mendebarkan jala mereka sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Nah, adik-adik bisa tebak ceritanya atau sudah tahu ceritanya? Apa yang Simon dan Andreas dapatkan setelah menebar jalannya ke tempat yang lebih dalam? Ya, betul sekali, mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Sampai-sampai jala mereka robek. Padahal semalam-malaman nih, ya malam lagi nyarinya gitu ya, dimana tenang gitu ya, ikan-ikan tuh bisa gitu ya, nggak lari gitu ya, karena biasanya Petrus atau nelayan yang lain nyari ikannya di malam. Tapi pada saat itu Yesus menyuruh Petrus itu di hari yang terang banget gitu ya. Nah, apa yang mereka lihat, bahwa yang mereka tangkap ketika mereka dengar yang Yesus katakan, mereka lakukan, wah, mereka dapat ikan 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Mereka belum pernah dapat sebanyak itu, kids. Nah, sampai-sampai apa tadi, jala mereka robek dan perahu mereka hampir tenggelam. Nah, mereka ini nggak bisa ngangkatnya, mereka tuh tenaganya nggak cukup gitu. Akhirnya Petrus memberi isyarat kepada rekan-rekan yang lainnya gitu ya, bantuin kita gitu. Dan akhirnya teman-teman yang lain datang bantuin Petrus untuk mengangkat ikan yang sangat banyak itu. Nah, akhirnya orang-orang yang ada di perahu itu atau teman-teman Petrus yang lain yang melihat apa yang Yesus lakukan pada mereka, mereka pun takjub. Dan mereka pun ya melihat, wah, luar biasa banget gitu ya. Akhirnya Petrus tersungkur di kaki Yesus gitu ya. Dia berlutut, dia tahu bahwa apa yang dia lihat ini bukan orang biasa yang melakukannya. Dia tahu bahwa yang melakukan ini adalah Tuhan yang luar biasa. Dan akhirnya Petrus bilang, "Tuhan, pergilah daripadaku, aku ini orang yang berdosa." Jadi Petrus tuh ngerasa dirinya tuh gak layak untuk dekat sama Tuhan Yesus karena Petrus ngerasa dirinya berdosa gitu. Tetapi apa yang Yesus katakan? Yesus katakan apa? "Mari ikutlah aku akan menjadikanmu menjadi penjala manusia." Bukan penjala ikan lagi. Artinya apa menjadi penjala manusia? Dia menjadi murid Yesus, yaitu memberitakan kabar baik dan memberitakan keselamatan. Nah, tanpa berlama-lama Petrus nggak bilang, "Tuhan,
tunggu dulu ya, nanti aku baik dulu deh baru jadi murid Tuhan. Tuhan tunggu dulu ya, aku harus bikin dulu ini supaya nanti aku bisa jadi murid Tuhan gitu. Tapi Petrus tanpa berlama-lama dia langsung ikut sama Yesus, dan langsung pada saat itu juga dia meninggalkan semua tangkapannya itu. Padahal tangkapannya kan banyak banget ya tadi kids ya. Tapi Petrus nggak mau lagi melihat apa yang ini ya Yesus lakukan tadi yang banyak ikan gitu. Dia nggak mau lihat itu lagi, tapi dia mau melihat Yesus dan mau mengikut Yesus. Nah, luar biasa nggak kids ya? Jadi itu adalah cerita bagaimana Petrus pertama sekali dipanggil untuk menjadi murid Yesus gitu ya. Nah, bagaimana Petrus dipanggil pertama sekali ya untuk mengikut Yesus sebagai muridnya. Nah, Kak Meta mau Kak Meta mau sharing ke adik-adik apa sih yang bisa kita dapat dari cerita atau apa yang bisa kita pelajari dari cerita Petrus. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Petrus menyadari dia adalah dia menyadari bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian dia melihat bahwa Yesus itu memilih Petrus. Nah, selain dari tadi Petrus melihat Yesus adalah Tuhan, Petrus juga merasakan bahwa Tuhan itu gak pilih-pilih kasih kids. Bahwa Tuhan yang pertama sekali memilih kita jadi anak-anaknya. Dia gak, yang ini kulitnya putih, yang ini misalnya rambutnya lurus gitu. Enggak gitu, tapi Tuhan memilih kita karena dia sayang sama kita. Kita istimewa gitu. Jadi Tuhan yang pertama sekali menyayangi kita kids. Nah, kemudian apalagi nih Kak Meta yang bisa kita belajar dari cerita tentang Petrus? Di sini kita bisa belajar lagi bahwa Petrus belajar taat sama apa yang dikatakan Yesus. Tadi kan padahal Petrus lihat sendiri bahwa dia nggak menangkap apa-apa ketika udah semalam-malaman nih ke tengah danau gitu ya, pulang pagi tapi nggak dapat apa-apa gitu. Tapi Petrus mau dengar sama Tuhan Yesus. Dia bilang, baik Tuhan, mereka akan mendebarkan jala di tempat yang lebih dalam. Dan Petrus dan teman-temannya yang lainnya mengalami mukjizat yang luar biasa. Nah, di sini Kak Meta mau tanya, kita pasti kan kadang-kadang sering kalau misalnya mama suruh gitu ya, kadang-kadang ntar deh ma gitu ya, itu sulit ma gitu ya. Nah, tetapi kalau pada saat Petrus ini dia mau taat sama Tuhan walaupun dia ngelihat ya nggak mungkin Tuhan dapat ikan gitu, tapi dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Gitu ya kids ya. Nah, saat ini Kak Meta juga mau kita semua ya kita belajar taat sama firman Tuhan. Misalnya Tuhan kan kasih perintah, kasihilah musuhmu, kasihilah misalnya saudaramu gitu ya, kasihilah atau hormatilah bapak ibumu gitu ya. Nah, kita mau taat kids gitu ya, kita mau sayang sama adik kita mau sayang sama teman-teman kita mau hormat sama papa mama kita gitu ya. Supaya apa? Orang-orang di sekitar kita bisa melihat Yesus dalam diri kita gitu, dan mereka pun akan percaya sama Yesus. Nah, kita pun menjadi penjala manusia supaya mereka juga menerima keselamatan. Wah, luar biasa ya. Kita adalah orang yang istimewa yang dipanggil Tuhan untuk menceritakan kabar baik buat setiap orang yang ada di sekitar kita. Nah, Kak Meta bersyukur sekali ya kids ya, bahwa Kak Meta adalah orang istimewa yang dipanggil sama Tuhan Yesus untuk menceritakan kebaikan kepada setiap orang yang ada di sekitar Kak Meta. Nah, hari ini firman Tuhannya sampai di sini. Oke, kids, kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman hari ini Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami betapa kami adalah anak-anak yang istimewa yang Engkau pilih untuk menjadi murid-Mu, untuk memberitakan
kabar baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami mau belajar taat kepada firman-Mu supaya orang di sekitar kami mengenal Engkau dan mereka menjadi mengenal Tuhan yang lebih luar biasa dan mereka mengalami mukjizat. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah, Kak Meta juga mau mengundang untuk kids yang baru pertama sekali hadir di ibadah sekolah minggu kita, untuk kita bisa berdoa sama-sama ya. Boleh berdiri dan kita letakkan tangan kita di dada kita ya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan yang mau mati untuk dosaku. Hari ini Tuhan, aku mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Oke. Nah, kids, kita mau terima berkat sama-sama, kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini yang luar biasa. Aku mau memberkati kids yang ada di rumah dan keluarga yang di rumah. Kids akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka menjadi pintar dan mereka menjadi orang yang selalu membawa sukacita dimanapun mereka berada. Dan kids akan menjadi terang dan garam di dalam kehidupan mereka, di dalam sekolah mereka, dan di dalam keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Yeay. Terima kasih kids untuk hari ini sharing firman Tuhan kita udah selesai. Kak Meta bersuka cita dan Kak Meta berharap minggu depan kita akan ketemu lagi dengan firman Tuhan yang luar biasa lagi. Oke kids, sebelumnya kita mau shout dulu ya seperti biasa ya. Kalau Kak Meta teriakkan Satur Kids, udah tahu ya. Oke, 1, 2, 3, Satur Kids, fun and connected. Yeay. Terima kasih kids, sampai ketemu lagi minggu depan. God bless you. Bye bye.